Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihatun Nikmah, NIM 192011030204. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas FBHIS, Prodi Akuntansi semester 2 kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 terkait mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen saya, Pak Junaidi. Di dalam pertanyaannya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda sendiri, bagaimanakah Anda memaknai kondisi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya? Menurut pengamatan saya, pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan seluruh lini kehidupan, hampir seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia. Semua aktivitas dilakukan secara online, yang tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, secara langsung, justru sekarang menggunakan berbagai aplikasi jejaring sosial atau daring online. Dikarenakan adanya himbauan pemerintah, yakni larangan keluar rumah atau social distancing yang bertujuan guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya yang telah menelan banyak korban. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Seakan-akan mereka berkata, semua itu kehendak Allah, kalau udah kena ya kena, ngapain kita menjaga? Mereka cenderung acuh dan mengabaikan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, jarak 1 meter dengan yang lain, dan lain sebagainya. Namun, saya yakin setiap kejadian yang terjadi pasti ada hikmahnya tersendiri. Di antaranya yakni kedekatan keluarga kita semakin erat. Jika dulu anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, gara-gara kesibukan orang tua yang keluar rumah untuk mencari penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup, namun dengan adanya work from home, orang tua dapat menemani anak-anak dan bersama di rumah dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, kesadaran kebersihan seseorang semakin membaik. Dikarenakan yang dulunya cuci tangan cuma sekali sehabis kerja bakti atau mau makan saja, sekarang kemana-mana harus membawa sabun atau hand sanitizer untuk menjaga pola hidup bersih. Begitu juga dengan sistem kuliah online yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk menikmati pendidikan di mana saja dan kapan saja dengan bisa melakukan segala kegiatan produktif yang ia suka, seperti belajar memasak, membuat kue, perawatan wajah, membaca novel, nonton drakor, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yakni, lantas bagaimana bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, persatuan yang kuat agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa lihat kegalauan pemerintah dalam upaya penanganannya, antara selamatkan rakyat atau selamatkan ekonomi melalui investasi. Kita bisa lihat pada awal tahun bagaimana tindakan pemerintah kita dalam menangani pandemi ini. Pemerintah lamban dalam mengeluarkan kebijakan yang jelas sehingga membuat masyarakat resah. Lah, ketika kebijakan sudah mulai terbit, terjadi diskomunikasi antara presiden dengan menterinya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana ketika presiden menginstruksikan A, pemerintah daerah malah melakukan B. Ini yang membuat masyarakat kebingungan. Seharusnya pemerintah bisa memberi harapan pada masyarakat, bukan ketakutan yang kita rasakan saat ini. Ketakutan di tengah masyarakat yang takut akan kelaparan akibat larangan melakukan aktivitas di luar rumah, di mana semua orang tidak bisa bertahan hidup dengan tetap berada di rumah saja, seperti para pekerja serabutan, ojol, buruh, dan pekerjaan lainnya.
Ini adalah bukti bahwa negara dalam hal ini pemerintah tidak mampu hadir dalam masyarakat kita. Maka peran inilah yang seharusnya diambil oleh mahasiswa dengan melakukan bantuan berupa donasi untuk masyarakat yang membutuhkan, ataupun dengan menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik secara langsung, menggunakan masker ketika keluar rumah. Selain itu, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, mengkonsumsi makanan bergizi, serta rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terpenting, jika tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, maka lebih baik stop, jangan keluar rumah. Cukup sekian harapan saya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, segera berakhir. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.